Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Ketua Majelis Hakim Sidang Verdi Sambo mulai mempertanyakan ketidaktahuan saksi Daden Miftahul Haq soal senjata apa saja yang dibawa oleh 8 ajudan Verdi Sambo. Berikut kita simak liputan dan juga cuplikan kesaksian Daden, salah satu ajudan Verdi Sambo. Protapnya bagaimana? Prosedur tetapnya itu ajudan bawa senjata apa saja? Untuk protap senjata yang mulia, setiap ajudan itu memiliki senjata sendiri-sendiri yang mulia, Ya. atau biasa disebut senjata organik. Kemudian untuk senjata keamanan di perjalanan itu menggunakan senjata MPX yang mulia, senjata panjang. Laras panjangnya MPX. MPX yang mulia. Oke. Siap. Senjata organiknya apa yang dimiliki ajudan? Bervariasi yang mulia. Kalau saya itu pakai Glock 17. Glock 17. Siap. Terus seingat saya kalau Romer senjata Glock 17 juga. Siapa? Romel. Siap. Romel Glock 17. Kemudian Kalau Yogi kalau tidak salah Six Hour. Oh, 6 hour, oke. Terus yang lain saya tidak ingat yang mulia, lupa saya. Yang lain tidak ingat. Jadi protapnya ajudan itu setiap kali itu ada pegang MPX dan Glock 17 atau 6 hour. Siap, betul yang mulia. HS? Kalau HS ada yang pakai, cuman saya lupa yang mulia siapa pakai. Yang benar. Siap yang mulia. Berapa sih ajudan? Ajudan ada 8 yang mulia. Ada 8. Masa 8 kalian tidak tahu? Siap yang mulia. Hah? Siap. Saya lupa yang mulia. Masa sih? Siap yang mulia. Dimiliki Riki apa? Yang dimiliki kalau tidak HS Glock 17 yang mulia. Ya memang pilihannya cuma itu. Siap. Betul yang mulia. Kalau Eliezer? Eliezer karena kemarin saya lihat pakai Glock 17 yang mulia. Hah? Glock 17. Glock 17. Siapa Siap. yang pegang 6 hour? Six Hour saudara Yogi yang mulia. Saudara Yogi. Terus siapa lagi? Seingat saya tuh pada saat itu kalau Brigadir almarhum Yosua itu di Tipidum itu pakai HS. Pakai HS. Iya, pakai HS dari Bareskrim yang mulia. Dari Bareskrim. Siap, saya terus tahu karena mengembalikannya bareng dengan saya. Oke. Terus kalau untuk Matius itu sama seperti saya mulia. Ajudan yang dari Papua itu sama dengan saya, Glock 17. Yang paling senior ajudan itu siapa? Bang Riki yang mulia. Oh, saudara Riki. Siap. Kedua itu Bang Matius yang mulia. Mateus. Siap. Saudara nomor berapa? Saya tengah-tengah yang mulia. Oh, di tengah-tengah. Saudara dengan korban itu di tengah-tengah. Siap, satu. Ya pemirsa, itulah cuplikan dalam persidangan hari ini dengan saksi Daden di mana hakim menanyakan terkait dengan senjata yang dimiliki oleh ajudan Verdi Sambo. Dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama dengan pakar hukum pidana ada Abdul Hajar Fikar. Pak Fikar, masih bersama kami Pak Fikar? Baik. Kami akan mencoba kembali menghubungi narasumber kita, Pak Fikar. Pemirsa, kalau kita dengarkan tadi keterangan dari saksi Daden, hakim mempertanyakan terkait apa saja spek dari senjata yang dimiliki oleh ajudan Verdi Sambo. Tadi saksi Daden mengatakan tidak begitu mengetahui apa saja jenis senjata yang dimiliki oleh 8 ajudan Verdi Sambo. Kemudian kalau kita lihat lagi dari keterangan sebelumnya bahwa saksi Daden ini menceritakan kepada hakim terkait curhatan almarhum Brigadir Yosua yang menyampaikan kepada dirinya bahwa Yosua ini sempat mengungkapkan rasa jenuhnya dan juga kegelisahan kepada Daden tentang kejenuhan pada saat bekerja dan juga menceritakan kegelisahannya kepada saksi Daden. Kemudian tadi dinilai bahwa saksi ini dapat menyimpulkan sendiri pertanyaan dari hakim sebelum hakim menanyakan pertanyaan lanjutan. Namun kalau kita bisa mengutip sedikit dari pengamat hukum pidana, Pak Fikar tadi yang mengatakan bahwa saksi yang dengan lancar menceritakan tentang kronologis
di dalam pengadilan bahwa saksi tersebut merasakan sendiri momen dan juga hal tersebut. Dan itu juga bisa menjadi adanya indikasi dan juga kedekatan. Namun penilaian lainnya ataupun seperti apa kesimpulannya ini akan ditentukan oleh majelis hakim. Kita akan coba menyapa kembali narasumber kita, ada Pak Abdul Fikar. Selamat siang Pak Fikar. Selamat siang Mas Depi. Ya, Mas, terima kasih Pak Fikar masih bersama kami. Pak, tadi yang juga cukup menarik yang sempat Anda singgung sedikit terkait permintaan maaf Ferdy Sambo di persidangan sebelumnya kepada keluarga almarhum Brigadir Yosua. Apa indikasi dari permintaan maaf ini? Apakah secara tidak langsung Ferdy Sambo mengakui perbuatannya dan juga menyesal atau seperti apa? Iya, saya kira begitu ya. Ketika Ferdy Sambo para terdakwa ini menyatakan permintaan maaf kepada orang tua korban, dalam hal ini adalah kedua orang tua Joshua, gitu ya. Maka menurut saya itu indikasi kuat bahwa peristiwa penembakan itu ada, gitu ya. Peristiwa penembakan itu ada. Lepas siapa yang melakukan, ini akan dibuktikan di dalam peradilan ini. Tetapi FS dan Putri itu sudah merasa dirinya bersalah, gitu ya. Sudah menyatakan dirinya bersalah, gitu. Karena itu dia minta maaf. Karena itu dia bilang karena dia emosi, gitu ya. Dia emosi melakukan itu karena juga didasari oleh perbuatan anak bapak dan ibu. Nah, seperti itu, ya kan? Minta maaf tapi tidak ikhlas menurut saya, ya. Karena mestinya kan kalau betul umpamanya Joshua melakukan kesalahan sebagai penegak hukum ya diproses hukum saja kan, mestinya begitu, ya kan? Dipindahkan atau kemudian diproses hukum sebagai perbuatan tidak menyenangkan atau pelecehan dan sebagainya, itu kan bisa ya terbuka kemungkinan itu. Tetapi dengan emosional dan jalan pintas kemudian korban ya menurut saya dengan sengaja ya, bahkan dengan direncanakan juga ya, terbukti dengan menawarkan pada beberapa orang yang mau, tuh artinya kan itu perencanaan ya. Maksud saya penembakan itu tidak terjadi secara spontan gitu. Ya, ketika umpamanya ada kekesalan dia langsung nembak. Nah, itu tidak terjadi itu. Nah, karena itu fakta perencanaan itu menurut saya juga sudah memperlihatkan indikasinya gitu, dan bisa disimpulkan nanti oleh jaksa bahwa rencana itu memang terbukti sebenarnya ya, karena itu tadi ada proses penawaran pada yang pertama tidak mau, yang kedua mau. Nah, itu artinya ada proses, ada waktu untuk berpikir, untuk memutuskan bahwa FS itu jadi menembak atau tidak, gitu. Mestinya itu itu digunakan sebaik-baiknya, gitu. Nah, tapi ternyata itu tidak, itu masih masuk dalam konteks rencananya. Nah, karena itu kemudian penembakan itu terjadi, gitu. Nah, itu yang digambarkan juga oleh FS dan Bu Putri, gitu ya, yang menurut dia itulah mungkin yang dia sebut sebagai emosional, gitu ya. Perbuatan korban Joshua memicu emosi terdakwa, yang kemudian terdakwa mengambil keputusan untuk menembak Joshua melalui tangan salah satu ajudannya, yaitu terdakwa ini yang sekarang. Seperti itu, Mas. Tarikan aku cewek gitu kan, yang betul. Terus seingat saya waktu itu juga saya bilang dikenalin kemarin nggak ada yang pas gitu, karena memang beberapa kali yang mulia sempat saya jodohkan juga dengan teman saya gitu, ada beberapa gitu. Terus perbincangan selanjutnya saya sempat menasihati almarhum Yosua gitu. Kalau tidak salah, Jos, kamu harus pinter untuk memanage keuangan gitu kan. Jadi jelas keuangan kamu tuh digunakan untuk apa. Dia hanya diam, yang mulia. Terus saya tidak mengerti, dia merespon itu ketika saya tanya besok kegiatannya apa gitu kan. Terus dia hanya jawab seperti ini, yang mulia. Nggak tahulah, jangan suruh aku mikir, seperti itu.
Oh ya sudah, habis itu saya tidak menanyakan tentang kegiatan gitu. Saat itu saya tidak berpikir dia ada masalah apa. Gitu. Seperti itu yang saya belum nanya ada masalah atau enggak. Siap. Tapi saudara sudah menyimpulkan pertanyaan saya. Saya Betul. cuma tanya situasi saudara waktu selama 6 jam bersama korban itu ngapain aja. Kan saudara pergi berdua. Betul yang dan mulia. perginya 6 jam. Siap. Artinya kalau situasinya kaku tidak mungkin selama itu kan. Betul yang mulia. Artinya kalian berbincang-bincang ngobrol ringan terus bercanda kan seperti itu. Siap yang mulia. Betul kan? Betul. Nah, bahwa saya belum nanya ada masalah atau enggak itu saya nggak nanya ke situ. Siap. Kemudian tibalah sampai di rumah pukul 00:01 ya. Siap. Saudara sudah mulai nurunkan kue sama nurunkan tumpeng tadi. Siap. Mohon izin yang mulia. Berkenan kami lanjutkan yang mulia. Jadi itu cerita dilanjutkan itu di Mi Gacuan yang mulia. Apa? Di restoran namanya Mi Gacuan yang mulia. Oh, oke. Siap. Nah di situ baru dia bilang gitu kan, kenapa kau minta carikan cewek? Saya bilang gitu. Dia bilang nggak tahu mamaku gitu kan, suruh aku cepat nikah terus. Sedangkan aku itu orang Batak itu pantangan untuk melangkahi kakaknya, karena kakaknya waktu itu disampaikan belum menikah. Seperti itu yang mulia. Jadi saya anggap oh mungkin ini masalah asmara, seperti itu yang mulia. Makanya saya bilang kan cuma masalah itu saja kan. siap yang mulia. Langsung lanjut pada pukul 00. Semua ajudan bahkan pengawal pada saat itu yang hadir di acara perayaan hari jadi terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Siap. Dan pemirsa, kita kembali bergabung bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Hajar Fikar yang masih terhubung bersama kami. Pak Fikar. Oke. Oke, Pak Fikar, tadi di segmen sebelumnya Anda mengatakan bahwa permintaan maaf Ferdi Sambo dan juga dia mengatakan bahwa menyesal dan sempat emosional ini juga sudah terbukti mengarah dalam konteks perencanaan pembunuhan berencana. Apa kemudian barang bukti yang bisa dihadirkan di dalam persidangan bahwa memang benar Ferdi Sambo ini melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua? Ya, nah dari rangkaian persidangan ya kita bisa melihat sebenarnya kapan terjadinya pelaporan oleh Putri Sambo terhadap Ferdi Sambo yang dia merasa dilecehkan oleh korban Joshua. Nah itu sejak itu tuh sebenarnya terjadi perencanaan gitu ya. Sejak dinyatakan itu apakah di Magelang ataupun di Jakarta ya. Sejak mendengar itu kemudian terjadi perencanaan. Perencanaan maksud saya putusan untuk mengambil tindakan pada Joshua. Nah, kita belum tahu tindakannya apa. Itu satu. Yang kedua, kemudian di Jakarta ya ketika terdakwa FS ini menawarkan kepada salah satu ajudan ya untuk melakukan penembakan terhadap Joshua, tidak mau, tidak berani, tidak kuat gitu ya. Kemudian dialihkan pada ajudan yang satunya ya, yang terdakwa sekarang ini ya, Eliezer, dan dengan perasaan dia terpaksa gitu karena ada relasi jabatan gitu ya, ada perintah jabatan istilahnya kemarin. Dia melaksanakan penembakan. Nah, yang ingin saya katakan adalah rangkaian peristiwa itulah yang membuktikan adanya perencanaan, gitu, ya. Sejak Ibu Putri mengadukan peristiwanya bahwa dia dilecehkan, kemudian ada penawaran terhadap salah satu ajudan untuk menembak Joshua yang kemudian menyatakan dia tidak kuat, tidak berani. Kemudian penawaran yang kedua kepada terdakwa yang sekarang, yang sekaligus juga oleh terdakwa dianggap ini sebagai perintah jabatan begitu bahkan gitu ya. Nah, itulah menurut saya fakta-fakta yang menggambarkan perencanaan
gitu. Ya, fakta-fakta yang menggambarkan bahwa ada memang direncanakan untuk membunuh atau menembak Joshua ini, gitu. Ya, dari rangkaian cerita itu memang bahkan mungkin itu tidak lama, ya, selangnya tidak lama, mungkin tidak sampai 1 hari mungkin itu, ya. Nah, tetapi itulah juga yang bisa membuktikan bahwa ada perencanaan. Gitu. Artinya kejadian itu bukan kejadian yang refleks atau yang spontan gitu. Ketika dia terjadi sesuatu langsung ambil pistol langsung nembak gitu. Bukan kejadian itu. Nah, karena itu kemudian jaksa penuntut umum mengkonstruksinya dalam dakwaan 340 ya, pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Nah, perencanaan itu kan artinya ada jeda waktu sebelum terjadinya tindak pidana untuk pelaku atau terdakwa itu berpikir ulang atau berpikir untuk memutuskan jadi atau tidak melakukan tindak pidana, jadi atau tidak melakukan putusan untuk menembak Joshua. Nah, itu yang membuktikan menurut saya ada unsur perencanaannya. Begitu, Mas. Baik, terima kasih pakar hukum pidana Abdul Hadjar Fikar sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat Pak Fikar.